Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evina Fuadia Arifa, mahasiswi PPG dalam jabatan 2020 dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya dari program studi Teknologi Komputer dan Informatika akan mempraktekkan ujian kinerja pada hari Senin 23 November 2020 pada pukul 11 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi, meskipun pada saat ini kalian berada pada kondisi pandemi COVID, Bu Vina harap ini tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Jadi, justru pada saat kondisi seperti ini menjadi lecutan kalian untuk tetap bisa semangat belajar dimanapun kalian berada, meskipun itu tidak berada di lingkungan sekolah. Jadi, Bu Vina harap kalian tetap bisa semangat dalam belajar dan meraih cita-cita. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas memimpin berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Enggi. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Hanifah. Silahkan Hanifah. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4, dimulai setelah hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Ya. Air di sana kebangsaan marilah kita bersatu Indonesia Raya selesai. Baik anak-anak, terima kasih Mbak Hanifah sudah dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Vina cek dulu ya presensinya. Tadi sudah mengisikan presensi di link yang Bu Vina bagikan? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bu Vina cek ya. Yang belum mengisi silahkan diisi dulu presensinya. Kemudian kameranya yang masih belum on silahkan di-on-kan kameranya. Baik, ini yang mengisi daftar hadir masih 11 siswa. Bu Vina tunggu sekarang ya. Silahkan diisi daftar hadirnya sesuai dengan link yang sudah Bu Vina share tadi di grup WA. Ya, Anissa Hanifah ada. Bima Adi ada. Ada, Bu. Bagus Dwi ada. Ada. Diki Prasetyo hadir ya. Ada. Nah, baik. Bagi yang belum mengisikan presensi, segera mengisikan presensi di link yang tadi sudah Bu Vina share di grup WA. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai sistem operasi. Ada yang masih ingat apa itu sistem operasi? Ada berapa macam antarmuka dalam sistem operasi? Ada 2, Bu. Ya, ada 2. Apa saja itu? Bisa disebutkan? GUI dan CLI. GUI dan CLI. Bagus. Kira-kira GUI itu apa? Ada yang tahu?
Graphic user interface, Bu. Graphic user interface, betul sekali. Siapa ini tadi yang menjawab? Indra ya. Indra tahu nggak maksud dari graphic user interface itu apa? Bisa menggunakan mouse. Bisa menggunakan mouse. Coba yang lain. Apa sih yang dimaksud dengan graphic user interface itu? Tampilannya berupa grafis, Bu. Tampilannya berupa grafis. Baik, kalau sudah, jadi benar apa yang sudah dijawab sama teman-teman kalian, bahwasanya GUI itu tadi adalah graphic user interface. Maksud dari graphic user interface sendiri yaitu antar muka yang mana tampilannya sudah berupa icon. Jadi kalian dimudahkan dengan adanya tampilan grafis seperti itu. Tinggal kalian klik menggunakan mouse, kalian sudah bisa melakukan interaksi dengan komputer. Nah, selanjutnya kalau CLI, masih ada yang ingat apa itu CLI? Command line interface, Bu. Command line interface, apa yang dimaksud dengan command line interface itu? Antar muka berupa teks, Bu. Antar mukanya berupa teks, terus menggunakan keyboard. ya, jadi benar ya. Antar mukanya sudah masih berupa teks dan pengoperasiannya menggunakan keyboard. Baik, tadi teman kalian sudah menjawab bahwasanya CLI itu adalah command line interface, di mana antar mukanya berbeda dengan GUI yang sudah menggunakan grafis, tapi CLI masih menggunakan teks. Jadi betul ya yang sudah dijawab oleh teman kalian. Seperti yang sudah Bu Vina jelaskan minggu lalu, setelah menginstal sistem operasi, kita selanjutnya menginstal sebuah driver perangkat keras guna komputer dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang terhubung dengan dirinya. Selanjutnya, setelah kita menginstal driver perangkat keras, apalagi yang bisa kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan setelah kita instalasi software aplikasi, Bu? Nah, melakukan instalasi software aplikasi, betul. Teman kalian tadi sudah menjawab. Setelah kita menginstal driver perangkat keras, hendaknya kita menginstal driver aplikasi. Ada yang tahu enggak, kenapa sih kok kita perlu melakukan itu? Kenapa kok kita harus menginstal driver aplikasi itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Yang lain mungkin. Ada yang pernah tahu atau mungkin mendengar, oh, saya menginstal driver aplikasi, driver software aplikasi untuk ini. Ada yang tahu? Saya, Bu, coba menjawab. Ya, silahkan. Siapa? Mas Bagus. Agar membantu memudahkan kerja pengguna. Ya, agar mempermudah atau membantu pekerjaan pengguna. Jadi betul. Jadi kenapa kita perlu melakukan instalasi software aplikasi? Itu gunanya untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai pengguna komputer. Coba, mungkin Bu Vina analogikan secara sederhana lagi ya, biar kalian lebih memahami. Gini, misalnya pada software browser, kalian pernah kan ya menggunakan Chrome atau Mozilla atau mungkin UC browser. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk menjelajah internet dan baru bisa digunakan setelah kita menginstal ke dalam sebuah sistem operasi atau Windows kalau kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, dalam contoh tersebut, software browser ini memiliki sekumpulan instruksi untuk mendukung agar kegunaannya bisa digunakan untuk alat-alat lain, seperti contohnya menjelajah internet, seperti itu. Jadi, jika kita belum melakukan instalasi software aplikasi tersebut seperti Mozilla atau bahkan UC atau software Microsoft Word atau Microsoft Excel, maka kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu. Misalnya, kalian ingin ngetik. Nah, di dalam komputer kalian benar sudah ada sistem operasi, tapi tidak ada software untuk melakukan editing teks, untuk melakukan pekerjaan ngetik. Nah, bisa nggak kalian melakukan itu? Tidak bisa kan? Seperti itu gambarannya. Jadi kenapa kita perlu melakukan instalasi software aplikasi? Gunanya agar ketika kita membutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang memudahkan kita, kita bisa melakukan itu dengan bantuan software aplikasi tersebut. Nah, sampai di sini paham ya?
Ya, paham. Baik. Paham, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kalau sudah paham, Iya, Bu. coba kalian kerjakan pretest yang tadi linknya sudah Bu Vina bagikan di WA Group. Sejauh mana kalian memahami sekilas tentang penjelasan Bu Vina tadi, kalian kerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama di materi. Gitu ya. Bu Vina beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, coba kita lihat ya hasil dari kalian seperti apa. Nah, ini Bima Adi Nugraha. Nah, ini sudah bagus ya, mendapatkan nilai maksimal. Mungkin Mas Bima sudah mempelajari sebelumnya. Selanjutnya Mas Bagus Dwi. Nah, ini mendapatkan nilai 85. Coba kita lihat salahnya di mana. Kemudian coba kita lihat lagi selanjutnya Ibnu Rian bagus, sudah mencapai nilai maksimal. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sistem operasi. Nah, Debian ini kita pelajari kemarin, operasi apa bukan? Kemudian Mas Diki alhamdulillah sudah 100 ya maksimal. Dayu 65. Nah, ini masih ada yang salah ya. Mas Dayu nanti coba diperhatikan lagi ya penjelasan dari Bu Vina seperti apa. Baik, cukup ya. Jadi overall sudah bagus, kalian sudah banyak yang nilainya di atas KKM. Nah, yang masih belum, berarti Bu Vina harap hari ini kalian lebih bisa memperhatikan Bu Vina dalam penyampaian materi. Jadi kalian tidak seperti ini lagi, nilainya bisa ditingkatkan nanti di waktu pengerjaan post test, begitu ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan pretest hari ini. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan materi inti kita. Ya. Jadi ini materi kita hari ini yaitu instalasi driver aplikasi. Nah, kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini yaitu menerapkan instalasi software aplikasi. Kemudian menginstalasi software aplikasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bu Vina harap setelah kalian melakukan pengamatan materi dari slide yang Bu Vina jelaskan maupun video yang Bu Vina share di akhir slide ini, Bu Vina harap kalian dapat menelaah tahapan instalasi software aplikasi dengan benar. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan nanti bagaimana sih langkah-langkah dalam menginstal software aplikasi tersebut dengan benar. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu merinci tahapan instalasi software aplikasi dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran ini Bu Vina harap sebagai capaian kita ya, goal kita pada materi hari ini. Nah, materi pembelajaran hari ini Bu Vina klasifikasikan menjadi 3 jenis, ada pengertian, ada jenisnya software aplikasi, dan juga ada fungsi dari software aplikasi tersebut. Nah, pengertian software aplikasi. Nah, secara umum, perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi kumpulan untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, sedangkan menurut tokoh Roger S. pada bukunya di tahun 2002, yaitu perangkat lunak merupakan sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program dan data. Kemudian jika menurut Melvin tahun 2007, perangkat lunak merupakan suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan juga instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Nah, dari beberapa pengertian ini bisa disimpulkan bahwasanya perangkat lunak komputer itu merupakan program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Itu tentang pengertian software aplikasi. Selanjutnya fungsi dari software aplikasi tersebut. Ya, di sini ada 4
fungsi, Bu Vina menjelaskannya. Yang pertama yaitu mengatur berbagai perangkat keras untuk bekerja secara simultan. Kemudian yang kedua, menjadi penghubung antara perangkat lunak yang lain dengan hardware. Kemudian yang ketiga, sebagai penafsir setiap perintah software lain dalam bahasa mesin sehingga mampu diterima oleh pengguna atau kita, user. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sebuah program. Jenis-jenis software aplikasi di sini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada berdasarkan sistem operasi. Jadi sistem operasi ini termasuk juga dalam software aplikasi. Nah, sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar. Contohnya seperti untuk mengatur media input, kemudian mengatur prosesnya, mengatur outputnya bagaimana. Nah, kemudian mengatur memorinya juga, bahkan penjadwalan dalam prosesnya. Jadi setiap kalian melakukan ini yang mengatur atau sebagai jembatan antara kita dengan perangkat komputer yaitu sistem operasi. Sampai sini ada yang ditanyakan, Nak? Bu Vina lanjut ya kalau tidak ada. Selanjutnya, jenis software aplikasi berdasarkan program aplikasinya. Nah, berdasarkan program aplikasi ini merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Nah, program aplikasi ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya pengolah kata atau word processing. Kita mengenal ada beberapa software dalam pengolah kata. Ada yang bisa mencontohkan software pengolah kata itu apa? Ada yang tahu software pengolah kata itu apa? Program pengolah kata nanti Bu Vina contohkan di slide selanjutnya. Ada beberapa macam yang Bu Vina contohkan. Selanjutnya ada program database. Ada program spreadsheet, ini pengolah angka. Kemudian ada program pengolah grafis. Kemudian ada program layout, artikel atau publisher. Ada juga program pengolah video dan yang terakhir ada program utility. Itu kelengkapan pada saat kita menggunakan sebuah komputer. Nah, ini tadi yang Bu Vina tanyakan. Aplikasi pengolah kata. Nah, di sini kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Microsoft Word. Ya, ada yang belum pernah menggunakan Microsoft Word? Bu Vina yakin pasti kalian semua sudah pernah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word ini termasuk dalam program aplikasi pengolah kata. Selain Microsoft Word, kalian juga harus kenal dengan program pengolah kata yang lain, tidak hanya Microsoft Word saja. Contohnya ada WordPerfect, Office X9, ada aplikasi Notepad, terus ada lagi nanti yang namanya ada macam-macam ya. Jadi tidak hanya Microsoft Word, tapi masing-masing perusahaan punya produk sendiri-sendiri dalam mengolah kata. Selanjutnya, program pengolah presentasi. Nah, program pengolah presentasi ini yang sering kalian gunakan. Program pengolah presentasi ini contohnya ada PowerPoint yang sering kalian gunakan. Ada juga KP Presenter, ada juga Keynote. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bu Vina lanjut ke aplikasi pemrograman ya. Ya, aplikasi pemrograman, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Ada pemrograman tingkat rendah. Ada juga yang namanya nanti program pemrograman tingkat tinggi. Nah, pemrograman tingkat tinggi atau sering disebut dengan high level programming language. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berikut ini Bu Vina lampirkan sebuah video untuk langkah atau proses instalasi software aplikasi. Nah, jadi kalian bisa klik tautan yang ada di slide presentasi ini, nanti silahkan kalian agak saya letakkan tadi di Microsoft Teams. Sekian materi hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nah, jadi nanti silahkan kalian akses Microsoft Teams-nya. Kalian buka di bagian file ini. Nah, di sini
sudah saya letakkan materi-materi pendukung, ada presentasi yang tadi kita bahas, nanti Bu Vina masukkan juga kaitannya dengan LKPD kita. Untuk filenya, untuk materi kita hari ini bisa kalian lihat, kemudian kalian unduh ya di rumah. Ini untuk slide presentasi yang kita bahas tadi. Kemudian ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya untuk menunjang materi belajar kalian di rumah. Setelah Bu Vina jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan dulu terkait penjelasan Bu Vina tadi? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Selanjutnya untuk penugasan pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian lihat nanti ya di Microsoft Teams yang barusan saya jelaskan di LKPD. Nah, di sini nanti ada penugasan kaitannya dengan menginstal sebuah software aplikasi. Untuk melakukan praktek, saya buat sebuah kelompok seperti ini, pembagian kelompoknya. Jadi, satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, kelompok pertama ada Ahmad Sirojudin, Anissa, Arya Dava, Arif Dani, Arif Setiawan. Kemudian kelompok selanjutnya ada Bagus Dwi, Bima, Dani, David, dan Dayu. Penugasannya itu silahkan kalian cari. Jangan lupa kalian buat sebuah laporan. Nah, laporannya bagaimana? Laporannya yang ada di LKPD tadi. Jadi, di situ sudah jelas struktur laporannya bagaimana. Silahkan diikuti, dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah Bu Vina jelaskan. Mau ditanyakan? Berapa aplikasi, Bu? Berapa aplikasi? Cukup satu saja. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, Bu Vina beri waktu kalian untuk mengerjakan, mencermati kembali materinya ya. Kita berjumpa lagi nanti untuk mempresentasi dan membahas materi kita hari ini. Kalau sudah, bisa Bu Vina akhiri ya. Silahkan dilanjut untuk mempraktekkan materi kita hari ini dalam hal menginstal software aplikasi. Kurang dan lebihnya Bu Vina mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah dipraktekkan tugas hari ini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Mari kita coba lihat penugasan kalian hari ini. Sudah benar atau sudah sesuai belum dengan apa yang Bu Vina tentukan? Sudah dikerjakan ya laporannya? Selanjutnya kita coba lihat presentasi dari salah satu kelompok ya. Siapa yang mau mempresentasikan atau Bu Vina tunjuk? Baik, Bu Vina tunjuk aja ya. Silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil dari praktik kalian di rumah seperti apa. Ya, silahkan diperkenalkan. Yang pertama ada Yuber Bianto, yang kedua Denis Setiawan, yang ketiga Diki Prasetyo, yang keempat saya Giviran Sernata, yang kelima Elvan Effendi. Silahkan dilanjut untuk presentasi Dan hasilnya. ini tugas saya. Ya, bisa dijelaskan Enggi? Filenya untuk membaca ada di Tugas instalasi software aplikasi. Tahap instalasi software VirtualBox. Yang pertama download dulu VirtualBox-nya. Yang kedua double klik pada file hasil downloadan. Yang seperti ini. Kemudian Klik next ini. ya, Pastikan lokasi VirtualBox mau diinstal seperti ini. ya. Lalu pilih next. Jangan lupa hilangkan tanda centang seperti ini. Lalu klik next. Lalu pilih yes. Setelah itu muncul install. Lalu pilih yang install ini. Ya, terus Setelah proses berjalan, pilih finish. Sudah proses instalasi selesai. Sudah Bu, itu tadi dari kelompok saya. silahkan ditanyakan ke teman-temannya apakah ada pertanyaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan. Selanjutnya silahkan ditanyakan ke teman-temannya apakah ada pertanyaan dari hasil yang sudah kalian presentasikan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, silahkan Mbak Hanifah ya ini. Nama saya Anissa Hanifah. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, saya ingin bertanya. Ketika proses instalasi telah berhasil, di manakah letak aplikasi tersebut disimpan? Ya, silahkan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hanifah. Pada disk
Bagaimana Hanifa? Bisa dispesifikasikan lagi? Nama saya Bagus dari kelompok 2. Tertelah di drive C sama halnya ketika kita menginstal sebuah sistem operasi yang telah Bu Vina jelaskan di awal. Instalan dan berkas pendukungnya berada pada drive C jika kita memilih untuk meletakkan pada drive C. Bagaimana Mbak Hanifah jawaban dari Mas Bagus dari kelompok 2? Apakah ada yang Betul Bu, sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer. bagus sekali anak-anak? Kalian sudah bisa berpartisipasi secara aktif pada pembelajaran hari ini, sudah bisa menjelaskan dengan baik apa-apa yang perlu kalian jelaskan dalam pembelajaran hari ini. Setelah kalian belajar melalui kegiatan ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Software disebut juga dengan perangkat lunak. Ya, Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. ya. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan. Lewat salah satu. Software aplikasi Software ada tiga aplikasi ada 3. Ya. Ini siapa dulu? Indra apa? Software aplikasi ada 3 jenis, Ya, apa saja? yaitu OS atau sistem operasi, aplikasi program, dan bahasa pemrograman. Ya. Bagus sekali, terima kasih untuk jawabannya Mas Diki dan Mas Enggi ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengenal yang namanya software aplikasi. Ya, jadi setelah kita selesai menginstal sebuah sistem operasi, kemudian kita menginstal sebuah driver perangkat keras, selanjutnya kita menginstal sebuah software aplikasi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi software ini disebut juga dengan perangkat lunak. Nah, macam dari software aplikasi sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Enggi, ada sistem operasi, ada aplikasi program. Nah, aplikasi program ini juga banyak lagi jenisnya. Ada pengolah angka, pengolah kata, presentasi. Nah, ada juga yang namanya aplikasi pemrograman. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya ini ya. Silahkan kalian mengerjakan kuisis pada halaman kuisis. Masih ingat link kuisisnya? Masih ingat? Bu Vina share di grup ya. Bu. Ya, Bu Vina share di grup. Silahkan diakses. Nah, ini kodenya untuk Belum, Bu. bergabung ke Kodenya. kuis. Ya, terima kasih yang sudah join. Bu Vina mulai ya. Yang lainnya yang belum join silahkan join dan segera mengikuti post test hari ini. Selamat mengerjakan. Selamat buat yang tadi sudah meraih nilai tertinggi di post test hari ini. Buat yang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, bisa dimaksimalkan lagi belajar secara mandirinya di rumah. Jika ada yang belum paham, masih bingung, bisa ditanyakan ke Bu Vina. Bisa silahkan kalian konsultasi secara pribadi melalui Microsoft Teams ya. Kalian chat, kita diskusi di situ bisa. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah sangat-sangat luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Sudah sangat memuaskan ya hasil diskusinya, kemudian pengerjaan tugasnya, post testnya. Saya rasa kalian sudah bisa memahami tentang materi hari ini. Kalian sudah sangat baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, Nak,
untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai perawatan perangkat keras komputer. Jadi terima kasih untuk partisipasinya kalian hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa dalam mengikuti pelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Vina mohon maaf. Silahkan bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu gunakan masker jika kalian beraktivitas di luar rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.